Haleluya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh anugerah dan kasih Tuhan, Tuhan tuntun kita untuk masuk di bulan yang ke-11 tahun 2020, yaitu bulan November. Dan saya percaya kita semua senantiasa dituntun Tuhan untuk kita boleh mencapai tujuan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, termasuk gerejanya, saudara, GBI HOT. Nah, bulan demi bulan Tuhan tuntun kita dengan satu tema. Bulan Agustus yang lalu Tuhan berbicara kepada kita tentang arti berbahagia. Lalu bulan September satu tema Tuhan berikan untuk kita, yaitu tentang menuai. Dan bulan Oktober Tuhan memberikan kepada kita satu tema, yaitu tentang kekuatan. Untuk bulan November ini, saudara, gerejanya dituntun Tuhan dengan satu tema, mendengar. Itulah sebabnya pagi hari ini saya akan menyampaikan satu tema khotbah yang berjudul "Yang bertelinga hendaklah mendengar". Terambil dari Injil Markus pasal yang keempat, ayat 21 sampai 23, yang berbunyi demikian. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Paralel dengan ayat 23 Markus pasal yang keempat ini, saudara, adalah di dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 18, yang berbunyi demikian. "Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar." Sekali lagi, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Saudaraku, saya akan mengawali dengan satu cerita. Ada seorang anak laki-laki meminta ayahnya memecahkan satu teka-teki, dan ia berkata kepada ayahnya, "Ada 3 ekor katak sedang duduk di sebuah batang kayu. Seekor katak memutuskan untuk melompat turun." Pertanyaannya yang diajukan anak ini kepada ayahnya, "Berapa ekor katak yang masih tinggal?" Lalu ayahnya menjawab dengan cepat, "Oh, tentu saja 2 ekor. Lalu anaknya berkata, "Bukan 2 ekor. Salah besar jawaban itu." Lalu ayahnya bertanya, "Kenapa? Kok bisa salah? Bukankah yang satu melompat?" Lalu sang anak berkata, "Papa dengarkan, ayah dengarkan. Pertanyaannya adalah ada 3 ekor katak sedang duduk di sebuah batang kayu. Seekor katak memutuskan untuk melompat turun." Artinya satu katak sudah memutuskan untuk melompat turun tetapi belum turun. Jadi artinya di atas sebatang kayu itu masih ada 3 ekor katak. Saudaraku, kita seringkali juga demikian. Seringkali mengambil satu keputusan untuk bercakap-cakap, menyampaikan pendapat, sementara sebetulnya kita belum mencerna betul. Seringkali, saudaraku, kita kurang mendengar, dan kemudian kita mengambil satu kesimpulan. Nah, perikop daripada firman Tuhan yang menjadi bacaan kita pagi hari ini berbicara tentang perumpamaan tentang pelita yang diajarkan Tuhan Yesus kepada banyak orang di tepi Danau Galilea. Dan Yesus mengatakan, saudara, mari kita perhatikan ayat ini baik-baik. Orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Apa yang dimaksudkan dengan orang membawa pelita oleh Tuhan Yesus? Saudaraku, ini bukan berbicara tentang gereja yang harus bersinar, menyatakan terang. Meskipun hal ini merupakan kewajiban gereja, karena gereja sudah mendapatkan terang Yesus. Sebagaimana di dalam Yohanes 8 ayat 12, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Nah, pelita yang dimaksudkan di sini oleh Tuhan Yesus adalah Kristus sendiri. Pelita itu adalah
Tuhan Yesus sendiri. Suatu ketika Tuhan Yesus akan diperagakan oleh Bapa di surga sebagai Allah, sebagai Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Sehingga seluruh dunia akan melihat kemuliaan daripada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya dikatakan, saudaraku, di dalam firman Tuhan ini, bagaimana pelita itu harus ditaruh di atas kaki dian. Kaki dian itu adalah, saudara, tempat di mana api itu menyala. Terdiri dari 7 kaki dian. 7 berbicara tentang kesempurnaan. Yesus yang raja di atas segala raja itu akan turun ke dalam dunia, di dalam kemuliaannya. Saudara, Tuhan Yesus sedang berkata kepada kita, bahwa kita sebagai anak-anak tebusan Tuhan, anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang menempatkan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan rindu untuk kita melihat kemuliaannya yang sempurna menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Kedatangan Tuhan Yesus kali yang pertama, saudara, masih disembunyikan kemuliaannya itu. Dia datang di dalam kehinaan, Dia datang di dalam kesederhanaannya. Dia lahir di palungan, di kandang domba di Bethlehem. Bukankah itu, saudaraku, kesederhanaan daripada Tuhan Yesus? Lalu Tuhan Yesus di dalam pelayanannya, Dia membasuh kaki para muridnya, merendahkan dirinya. Bukankah itu kesederhanaan daripada Tuhan Yesus? Lalu kematiannya di atas kayu salib, yang seharusnya kayu salib itu adalah untuk para pelaku-pelaku kriminal. Tetapi Tuhan Yesus dihukum di atas kayu salib. Bukankah itu kesederhanaan? Lalu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para muridnya sepanjang 40 hari dengan satu pemberitaan yang luar biasa, yaitu tentang damai sejahtera sebagai seorang guru yang datang kepada muridnya. Bukankah itu kesederhanaan? Ya, Yesus datang pertama kali ke dalam dunia sebagai juru selamat, sebagai Tuhan yang sederhana, yang rendah karena Dia lahir di palungan, di kandang domba. Tetapi satu saat Bapa akan membawa Tuhan Yesus datang kali yang kedua sebagai Raja kemuliaan. Itulah sebabnya terang Tuhan itu harus ditempatkan, pelita itu harus ditempatkan di kaki dian. Kaki dian berbicara tentang kesempurnaan. Kaki dian berbicara tentang kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan itu tidak akan dapat ditutup-tutupi. Dan ini yang sedang dibicarakan oleh Tuhan Yesus kepada banyak orang, termasuk para murid-muridnya. Tidak ada orang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan. Yesus suatu saat kemuliaannya akan dinyatakan. Itulah sebabnya, saudaraku, kesimpulan dari Markus pasal 4 ayat 23 menjadi satu kesatuan dengan 2 ayat sebelumnya. Sebab di dalam ayat 23 dikatakan, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lukas 8 ayat 18 lebih dipertegas lagi, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Kalau cara kita mendengar tepat, maka kita akan melihat kemuliaan Kristus di balik kesederhanaannya. Ketika cara kita mendengar tepat, mendengar firman Tuhan tepat, dan kita melakukannya, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Pelita itu yang ditempatkan di kaki dian, dengan 7 kaki yang sempurna, Yesus datang kedua kali dengan kesempurnaannya yang luar biasa. Tuhan akan datang sebagai Raja di atas segala raja, di dalam kemuliaannya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan kepada kita, para muridnya, orang-orang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus di tepi danau Galilea, untuk kita camkan betul-betul, barang siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Perhatikan cara kita mendengar. Hari-hari ini, saudaraku, kita harus memperhatikan benar-benar bagaimana cara kita mendengar firman Tuhan,
menyimpannya di dalam hati kita, dan kemudian kita melakukan di dalam kehidupan kita, supaya kita boleh melihat Raja kemuliaan itu datang. Dan kita akan bersama-sama dengan Dia, memerintah selama-lamanya. Saudara, berbicara tentang mendengar. Dalam kitab Perjanjian Lama, beberapa bagian di dalam Mazmur dan beberapa bagian dari kitab Taurat menekankan tentang bagaimana kita mendengar sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Mendengar dengan benar. Ada 3 hal yang saya catat, saudaraku. Yang pertama adalah Tuhan menghendaki untuk kita mendengar perkataannya harus dengan kerendahan hati. Kerendahan hati apa yang dimaksudkan, saudara? Ketika manusia mendengar suara Tuhan, kita mendengar dengan sungguh-sungguh, maka kita harus memiliki kerendahan hati. Orang yang memiliki kerendahan hati adalah manusia yang sujud kepada Tuhan dan takut akan Tuhan. Sujud artinya menghormati keberadaan Tuhan. Sujud artinya mengakui kedaulatan Tuhan. Tunduk kepada Tuhan dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Itu yang dimaksudkan dengan sujud. Menghormati keberadaan daripada Tuhan. Oleh sebab itu ketika kita mendengar firman Tuhan, bagaimana kita mendengar firman Tuhan? Apakah kita dengan kerendahan hati? Dan orang yang memiliki kerendahan hati selain daripada sujud adalah gemetar, saudara. Gemetar karena apa, saudara? Gemetar bukan karena kita takut dihukum di dalam api neraka, bukan. Gemetar karena kita menghormati hadiratnya. Gemetar karena kita betul-betul menghormati daripada Tuhan Yesus. Yang sederhana hari-hari ini, saudara, kita kan sudah beberapa bulan ini ibadah online. Ya, saudara ada di rumah. Nah, apakah kita mendengar firman Tuhan dengan kerendahan hati? Kita sujud kepada Tuhan dan gemetar? Ataukah kita tidak gemetar, saudara? Kita sembarangan ketika kita ibadah? Sementara kita ibadah online hanya 1 jam, sementara saudara di rumah memainkan handphone. Kita ibadah 1 jam, tapi sementara saudara angkat kaki, makan makanan kecil dan sebagainya, tidak memperhatikan kesana kemari, mondar-mandir. Itu bukan kerendahan hati, saudara. Takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Jadi tingkah laku kita tidak sembarangan. Kita mendahulukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, ini yang Tuhan inginkan pada saat kita mendengar firman Tuhan. Siapa yang mendengar dengan kerendahan hati, itu akan mendengar lebih benar daripada orang-orang yang mendengar dengan keangkuhan hidup yang tinggi. Kalau kita mendengar firman Tuhan, saudaraku, dengan kerendahan hati, maka saya percaya Tuhan akan berbicara banyak kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua, saudara, bagaimana kita harus memperhatikan untuk kita mendengar firman Tuhan, agar kita boleh berjumpa dengan Raja kemuliaan, yaitu Tuhan Yesus itu. Yang kedua adalah Tuhan menghendaki kita mendengar perkataannya dengan mempunyai satu perasaan. Apa yang dimaksudkan, saudara? Satu perasaan. Orang yang mempunyai satu perasaan ketika mendengar firman Tuhan adalah bahwa dia akan mentaati firman Tuhan. Tidak ada jalan lain. Tidak ada alternatif lain selain melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan perkatakan melalui kebenaran firman-Nya. Tapi ada sebagian dari kita berkata, Pak, sulit Pak, firman Tuhan itu nggak bisa kita terapkan karena kita masih manusia yang berdosa. Firman Tuhan itu terlalu ideal Pak, sedangkan hidup ini harus realistis. Sepertinya firman Tuhan itu jauh di awan-awan. Saudaraku, ketika kita mendengar firman Tuhan, tidak ada pilihan lain. Kita harus satu perasaan dengan Tuhan Yesus. Enak atau tidak enak, firman Tuhan itu harus kita jalankan.
Firman Tuhan itu harus kita lakukan. Saudara, firman Tuhan yang dinyatakan oleh Tuhan itu sangat memberkati kita. Sekalipun barangkali menurut saudara dan saya kurang aplikatif. Tapi saya percaya firman itu akan menyentuh kehidupan saudara. Firman itu akan membawa saudara dari kemenangan kepada kemenangan. Firman itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Karena Tuhan memiliki rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Ada yang berkata, Pak Pendeta, tidak tahu berapa beratnya hidup saya. Apa Pak Pendeta tidak tahu kesulitan di Indonesia sekarang ini seperti apa? Saya tidak lagi ada pekerjaan. Saya tidak lagi punya penghasilan. Bagaimana saya harus menjalankan firman Tuhan? Saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetap lakukan firman Tuhan dengan satu perasaan yang sama dengan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan pasti akan membuka jalan. Tuhan pasti akan memberikan mujizat. Tidak ada yang mustahil. Karena firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Oleh sebab itu, saudara, ketika kita mendengar firman Tuhan, perhatikan bagaimana cara kita mendengar firman Tuhan. Dan kemudian kita harus satu perasaan dengan Tuhan Yesus untuk menjalankan firman itu. Dan firman itu pasti menjadi berkat. Harus satu perasaan. Karena di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini satu keharusan, saudara. Satu perasaan dengan Yesus. Yesus melakukan firman. Dan kita juga harus satu perasaan dengan Tuhan Yesus. Melakukan firman karena kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Dan saya percaya Tuhan pasti tolong kita. Ketika kita benar mendengar firman Tuhan dan melakukan firman itu dengan satu perasaan dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, saudaraku, pada saat kita mendengar firman Tuhan, Tuhan menghendaki kita merespon firman itu di dalam kasih. Apa yang dimaksudkan, saudara? Ada di antara kita orang-orang Kristen yang beribadah datang ke gereja, saudara. Beribadah karena merasa takut kalau tidak beribadah, tidak datang ke gereja, maka akan dihukum oleh Tuhan. Kita mau melayani Tuhan di dalam pekerjaannya, karena kita takut kalau kita tidak melayani Tuhan, maka kita akan dihukum. Kita berpuasa karena kita takut kalau tidak berpuasa maka akan dihukum oleh Tuhan. Jadi kita melakukan firman Tuhan itu, saudara, dengan keterpaksaan. Supaya kita tidak dihukum oleh Tuhan. Agar kita masuk surga. Tetapi sebenarnya kita meresponi firman Tuhan tidak di dalam kasih. Kita meresponi firman Tuhan di dalam keterpaksaan. Saudara, Tuhan bukanlah pribadi yang menghukum. Tuhan adalah pribadi yang penuh kasih. Itulah sebabnya Dia tinggalkan surga, datang ke dalam dunia untuk orang yang berdosa, yang seharusnya ada di dalam neraka. Kebinasaan yang kekal, penghukuman yang kekal, tetapi itu tidak dilakukan oleh Tuhan Yesus. Justru Dia tinggalkan surga karena kasih-Nya. Supaya manusia-manusia yang dikasihi ini, dia bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Dia adalah pribadi yang sangat mengasihi manusia. Itulah sebabnya, saudaraku, ketika kita mendengar firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan bukan dengan keterpaksaan, tetapi kita melakukan firman Tuhan karena kita meresponi firman Tuhan itu di dalam kasih. Satu hal yang saya mau katakan kepada kita sekalian, Tuhan tidak menginginkan untuk saudara dan saya hancur di dalam kehidupan ini. Saudara tidak menginginkan di dalam kehidupan ini ada di dalam kekalahan. Dan Tuhan tidak menghendaki itu di dalam pribadi kita, di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan ingin memberkati kita. Tuhan ingin supaya kita keluar sebagai pemenang, bahkan lebih sebagai pemenang. Itulah sebabnya, saudara, pada saat kita mendengar firman Tuhan, hendaklah
kemuliaan Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita, supaya kita bersama dengan Tuhan Yesus. Sebagai ayat penutup, saudara, Wahyu pasal 22 ayat 7 berkata demikian, sesungguhnya aku datang segera. Yesus akan datang segera sebagai Raja kemuliaan. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Berbahagialah orang yang mendengar dengan kebenarannya. Mendengar akan kebenaran firman Tuhan dengan cara yang benar, yang sudah diperkatakan oleh kitab-kitab yang ada. Lukas 9 ayat 26. Sebab barang siapa malu karena aku, dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya, dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Yesus datang segera, dan dia datang sebagai Raja kemuliaan. Itulah sebabnya, saudara, kalau kita sebagai gereja Tuhan yang sudah memiliki terang Tuhan, kabarkanlah Yesus, karena ini adalah era di mana amanat agung itu diberikan kepada saudara dan saya, agar pelita itu ditempatkan di kaki Dia. Dia akan bersinar di dalam kemuliaan. Yesus di dalam kedatangannya yang pertama ada di dalam kesederhanaan, maka dia akan datang kedua kali sebagai Raja kemuliaan. Raja di atas segala raja yang menjemput mempelai-mempelai wanitanya, yaitu saudara dan saya. Oleh sebab itu, mari kita meresponi firman Tuhan dengan cara mendengar yang benar, dengan cara yang benar, yaitu dengan kerendahan hati, dengan sujud dan rasa takut kepada Tuhan. Satu perasaan dengan Tuhan Yesus, dan tidak ada kompromi dengan dunia. Mentaati firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, merespon di dalam kasih, karena firman Tuhan itu mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Firman Tuhan kita lakukan bukan dengan keterpaksaan, tetapi kita melakukan firman Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Dan saya percaya hari-hari ini Tuhan terus sertai kita dengan kekuatan yang baru dan diperbaharui dari hari ke hari. Mari kita persiapkan hati kita, saudara, untuk memuji, memuliakan Tuhan. Selalu dalam hidupku, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, cerikanku, jamahlah hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami percaya pagi hari ini, melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, Engkau sudah meneguhkan kami, bahwa sesungguhnya Engkau menghendaki kami untuk kami boleh mendengar akan suara-Mu, mendengar akan kebenaran firman-Mu dengan baik Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu adalah kekuatan kami, firman-Mu adalah penghibur bagi kami.
Pagi hari ini kami juga bersyukur Tuhan kalau kami boleh masuk di dalam perjamuan kudus, persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Dan kami percaya setiap kami, anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya hari-hari ini Tuhan, Engkau sedang melimpahkan berkat-berkat supranatural itu kepada setiap kami yang setia, yang taat kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada. Baik yang ada di rumah-rumah maupun dimanapun Tuhan anak-anak-Mu berada. Kami percaya berkat Tuhan terus Engkau limpahkan. Hamba-Mu berdoa bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang lemah, Tuhan kuatkan. Bagi yang berduka Tuhan hiburkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Pada saat mereka sedang sakit Tuhan sembuhkan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, pulihkan setiap keluarga demi keluarga. Berkati keluarga demi keluarga. Berkati setiap suami, berkati setiap istri, berkati anak-anak, berkati menantu, berkati mertua, berkati keluarga besar yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya di dalam tangan-Mu, kami boleh memperoleh kekuatan dan berkat daripada Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sebentar akan memberikan persembahan. Mereka akan memberikan persembahan dengan sukacita dan tulus hati. Itulah sebabnya Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang akan menabur. Kami percaya mereka tidak akan pernah kekurangan apapun juga. Bahkan segala sesuatunya dicukupkan. Bagi mereka anak-anak-Mu yang mengembalikan menjadi milik Tuhan, biar kiranya diberkati oleh Tuhan dengan limpah. Tingkap-tingkap langit dibukakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah kami pagi hari ini. Kami mempersiapkan hati kami Tuhan, untuk kami boleh menerima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita yang kudus di hadapan Tuhan. Tengadahkan wajah kita menikmati kasih-Nya. Dan sebelum menerima berkat Tuhan, dengarkanlah janji firman-Nya. Diberkatilah setiap orang yang hatinya melekat dan tertuju kepada Tuhan. Diberkatilah keluar masuk rumahnya. Diberkatilah lumbung-lumbungnya penuh berkelimpahan. Diberkatilah buah kandungannya. Dan apa saja yang dilakukannya menjadi berhasil karena Tuhan Yesus menyertai. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga. Kasih setia dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.